Halo marketing antusias, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka di channel YouTube Hypno Marketing IH ya, Indonesian Hypnosis Association. Nah, kita akan secara intens membagikan seputar tips dan trik marketing dengan memanfaatkan hipnosis ya untuk meningkatkan omset penjualan Anda atau teknik marketing Anda. Silakan Anda like, komen dan juga subscribe ya untuk tidak ketinggalan dengan video-video kita yang pasti bermanfaat bagi marketing yang sedang Anda jalani saat ini. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara mengajukan pertanyaan kepada pelanggan dengan memanfaatkan conversational hypnosis ya. Jadi bentuk hipnosis yang layaknya sedang ngobrol ya, conversation, dan penerapannya berkaitan dengan pertanyaan terhadap para konsumen. Dan pertanyaan ini ya cukup penting karena kita akan tahu minat dari calon pelanggan kita akan memiliki database yang berkaitan dengan para calon pelanggan kita. Dan ya di era sekarang ini ya, di industri IT 4.0 ini, database merupakan suatu hal yang sangat-sangat penting ya. Mereka yang akan bisa survive adalah mereka yang menguasai data. Nah, supaya kita bisa melakukan conversational hypnosis ini, artinya kita bisa banyak sekali impact ya. Selain mendapatkan data, kita juga bisa mendapatkan terus kemudian kedekatan dengan mereka. Kita bisa mengerti satu sama lain, dan hal ini akan sangat membuat kita semakin dekat dengan yang namanya transaksi penjualan seperti itu. Oke, yang pertama ya, yang berkaitan dengan conversational hypnosis yang bisa Anda lakukan ini adalah Anda lakukan pertanyaan-pertanyaan yang memiliki keterkaitan atau relevansi ya dengan para pelanggan Anda. Jadi hindari pertanyaan-pertanyaan basa-basi, pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki kaitannya sama sekali dengan para pelanggan Anda tersebut ya. Biasanya ini banyak sekali kesalahan yang terjadi di mana mereka menanyakan seputar hal-hal yang tidak memiliki keterkaitan, karena hal-hal yang bersifat umum tersebut ya biasanya menjadi sesuatu hal yang ya kasarannya kalau tidak relevan itu akan menjadi suatu pertanyaan yang garing ya, nggak nyambung dan nggak menarik, semacam seperti itu. Jadi nanti kalau belajar hypno marketing saya ajarkan juga Anda memiliki kepekaan tersendiri terhadap orang lain ya. Dan ini ya ketika Anda melihat beberapa saat saja Anda bisa tidak terus kemudian membaca isi hati atau pikiran mereka, tapi Anda setidaknya lebih tahu tentang apa yang bisa menjadi pertanyaan menarik atau apa yang bisa menjadi pertanyaan relevan bagi mereka, semacam seperti itu. Kalau misalnya Anda lihat ya sosok seseorang ya, calon pelanggan Anda yang secara penampilan dia sangat memperhatikan penampilannya ya, dia tampak sangat rapi, sangat fashionable ya, dan lakukan pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut pasti akan sangat luar biasa sekali ya. Jadi Anda mempelajari hal-hal semacam seperti itu ya. Anda bisa bertanya misalnya ya, seseorang yang menggunakan jam tangan yang notabene collectible item ya. Mohon maaf Bapak, jam tangan Bapak ini kan sangat rare sekali ya. Kalau boleh tahu Anda bisa mendapatkannya di mana gitu. Kok bisa dapat sih Pak jam tangan se-eksklusif itu, handmade kan ya, cuman diproduksi sekitar 200 pieces saja di seluruh dunia. Nah itu contoh aja, tapi Anda melakukan hal semacam seperti itu dan itu adalah bentuk conversational hypnosis. Dia akan merasa bahwasanya oke, dia ngerti, oke, dia punya pemahaman yang luas tentang diri kita, semacam seperti itu. Nah itu bisa Anda lakukan untuk melakukan ya bentuk pertanyaan yang akan menimbulkan interest bagi diri mereka, seperti itu. Terus kemudian yang kedua, Anda bisa melakukan pertanyaan yang sifatnya imajinatif ya, selain tadi ya yang berhubungan langsung ya, detail konkret dengan mereka. Lakukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya imajinasi ya. Jadi minta mereka untuk misalnya membayangkan, misalnya Bapak ya menggunakan produk ini selama kurun waktu ini, apa yang akan terjadi? Atau misalnya coba deh Bapak bayangkan betapa nyamannya nanti ketika Anda menggunakan produk ini. Atau misalnya ya produk yang ditujukan untuk bukan orang tersebut tapi orang terdekat, misalnya istri atau anak.
Coba bayangkan deh Pak, misalnya anak Anda nantinya dalam menggunakan produk kami ini, atau misalnya nanti misalnya Anda jadi beli ya, terus kemudian Anda buka boxnya, terus kemudian Anda tunjukkan ini ke anak Anda, saya yakin betapa senangnya mereka gitu. Apalagi ya ini suatu hal yang mungkin teman-temannya belum banyak yang punya, dan dia menjadi salah satu yang pertama kali punya produk ini. Nah, semacam seperti itu ya. Dan lakukan dalam bentuk pertanyaan ya, gimana kira-kira perasaan mereka nantinya Pak, gimana nanti misalnya istri Anda mengetahui betapa sayangnya Anda gitu loh, setelah mungkin Anda menikah sekian lama, semacam seperti itu. Dan itu sangat penting untuk menimbulkan sisi imajinasi ya dari diri mereka. Coba deh Pak bayangkan, misalnya bukan hanya berkaitan dengan keluarga atau apapun ya, bisa dengan apa saja ya, pertanyaan conversational hypnosis ini. Misalnya berkaitan dengan produk yang Anda tawarkan itu kenapa bisa survive sampai puluhan tahun. Nah, itu bisa Anda tanyakan kepada mereka yang sifatnya imajinasi. Bayangkan kalau memang produk kami ini tidak berkualitas, saya yakin tidak akan bertahan sampai dengan 25 tahun dong Pak, semacam seperti itu. Terus kemudian yang kedua, selain bersifat imajinasi, libatkan emosi yang ada di situ ya. Jadi emosi yang dalam hal ini merupakan perasaan. Ya, jadi emosi itu bukan rasa marah ya. Emosi itu perasaan, ini bisa berupa sesuatu hal yang sifatnya positif, juga bisa sesuatu hal yang sifatnya negatif. Ketika kita menanyakan sesuatu yang sifatnya negatif, apakah tidak masalah? Sebenarnya tidak masalah, tapi tidak terus kemudian dikemukakan di awal. Setelah melakukan perbincangan selama kurun waktu tertentu, setelah Anda menjalin kedekatan, terus kemudian terjadi obrolan yang cukup intens ya antara Anda berdua, Anda bisa menanyakan sesuatu yang melibatkan emosi ya. Sedih dong Pak, misalnya harus kehilangan orang tua dan lain sebagainya, misalnya hal semacam seperti itu yang melibatkan emosi atau perasaan, atau misalnya ya sesuatu yang positif. Tentu saja ya, Anda kan sangat menyayangi keluarga Anda kan Pak ya. Nah, pertanyaan semacam seperti itu, dan itu sangat masuk ke dalam pikiran bawah sadar mereka, semacam seperti itu. Terus kemudian yang terakhir ya, Anda bisa melakukan yang disebut sebagai distraksi. Ini juga hipnosis ya. Jadi distraksi ini ya, atau mengganggu Anda dalam melakukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, pasti ada pola tertentu. Jadi Anda menanyakan tentang keluarga, Anda menanyakan tentang karir dan lain sebagainya. Nah, Anda bisa melakukan conversational hypnosis yang tidak sesuai pola di antara semuanya yang nampak pola. Misalnya menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu, terus kemudian di tengah-tengah Anda bertanya tentang sesuatu yang sifatnya berkaitan dengan masa yang akan datang. Misalnya Anda sepanjang percakapan yang terjadi menceritakan tentang keluarga, tentang teman dan lain sebagainya. Nah, di tengah-tengah itu Anda bertanya tentang rekan kerja atau bertanya tentang atasan. Nah, distraksi semacam seperti itu sangat bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Jadi pola yang ada Anda terus kemudian rusak ya, atau Anda distract semacam seperti itu, atau Anda ubah polanya yang tadinya sifatnya positif menjadi negatif, atau sifatnya yang menceritakan berkaitan dengan keluarga, Anda ubah menjadi yang sifatnya rekan kerja, partner dan lain sebagainya, atau kolega. Nah, semacam seperti itu bisa Anda lakukan, dan itu sangat efektif ya untuk membuat pelanggan Anda betah berlama-lama dengan Anda ya, menjalin kedekatan dengan diri Anda, dan otomatis akan meningkatkan omset penjualan pada diri Anda masing-masing, seperti itu. Oke ya, saya rasa itu semoga bermanfaat bagi Anda sekalian. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe. Dan bagi yang ingin belajar hypnomarketing, silakan Anda mengunjungi website kami di masterhypnotis.com. Sekian untuk video kali ini, sampai bertemu kembali di video-video kita berikutnya.